Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Dinata, dan di video kali ini saya akan membawakan sebuah video hands-on yang dimana saya akan menyelesaikan lab, yaitu mengimplementasikan BGP Community. Di mana sebelumnya sudah menyelesaikan hands-on pada lab BGP Path Manipulation. Nah, saat ini kita akan menyelesaikan terkait BGP Path Selection dengan menggunakan BGP Community. Nah, jadi sini sudah terdapat skenario dan juga sebuah topologi yang disajikan pada lab kali ini. Terdapat 3 router, di mana terdapat router 1 yang memiliki AS number 6500 dan memiliki 2 loopback. Juga pada router 2 memiliki AS number 500 dan memiliki 2 loopback. Dan juga router 3 di sini memiliki AS number 300 dan juga memiliki 2 loopback, seperti itu. Beberapa tahapan di sini mulai dari basic configuration, juga mulai mengimplementasikan MPBGP-nya ya. Di sini kita memang diminta untuk jadi di sini kita mulai untuk biar lebih enak kita bagi 2 ya. Oke, seperti ini. Dan di sini saya sudah membuat sebuah topologi. Tadi di link ya dengan Ethernet 00 pada router 1 dan juga router 2. Juga di sini dari router 2 ke router 3. Dan dari router 1 dan router 3 dihubungkan dengan serial. Nah, jadi dari router 1 dan juga router 3 ini dihubungkan dengan serial ya. Jadi serial 1/0 dan juga serial 1/1, seperti itu. Oke, sudah clear, kita akan hidupkan perangkatnya. Dan oke, sudah aktif. Nah, di sini kita akan mulai untuk mengkonfigurasikan basic configuration yang terlebih dahulu ya. Oke. Hostname router 1. Lalu kita IP domain up. Setelah itu LAN console 0 ya. 00. Lalu kita masuk untuk BNet. IPv6 unicast routing untuk kita hubungkan ya, untuk kita hidupkan. Lalu interface Ethernet 0.0. Lalu adjacent Oke, kita lanjut. Sampai no shutdown. Masuk ke interface lagi. Interface serial
serial 001 dengan IP address apa ya? 28. Lalu untuk IP namanya itu copy aja. Lalu untuk interface, kita ke interface lagi. Interface serial 101 dengan IP address 10.1.3.129. Kita masukkan. Lalu kita masuk ke interface loopback 0 ya. Interface loopback 0, IP address 1908. Lalu dengan IP 6. Terakhir kita untuk router 1, kita langsung masuk ke router 2 untuk basic konfigurasinya juga. Sebentar ini. Oh, beda nih jadi bedanya. Oke. Kita wipe dulu ya. Kalau kita hapus. Oke. Oh, salah. Oke. Sekarang kita untuk router 2. Jadi memang salah ya. Salah perangkat. Kita beri hostname router 2, lalu kita no. Lalu kita Vinam unicast routing internet 0/0. Lalu kita buat IP address 10.1. Oke, untuk IP6 kita copy aja. Lanjut untuk interface Ethernet 2. Ethernet /1. Kita berikan IP address 10.2.32.
IPv6 address untuk IPv6. Lanjut, public 0, kita berikan IP address 192.168.231.4. Kita lanjut masuk ke loopback 1. Exit, kita N dan WR. Lalu masuk ke konfigurasi router ketiga, ya, router 3. Oke. Tunggu. Oke, setelah itu kita bukan hostname ketiga. Lalu kita buat time-nya 00. Exit dan banner MOTD. This is internet 0 yang mengarah ke router 2. Lalu masuk ke interface serial 1/0 dengan IP address 10.133.78 10.133.18. Lalu interface-nya dengan IPv6. Kita exit, lalu masuk ke interface serial 11 IP address 10.131.30.128. Bisa pakai Cisco, pakai tracer apa? Pakai Nesmo. Loopback 0.
1 IP address 298 3165. Contoh. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk time ya, UTC time ya, dengan to set router ya, to set UTC time in Cisco Oke. Oke, sudah ya. Selanjutnya bisa kita lanjut untuk konfigurasi MPBGP di semua router. Jadi di router 1 kita akan berikan konfigurasi BGP dengan AS number 6500 dan juga BGP router ID-nya lalu kita buat BGP default selanjutnya untuk network untuk penyesuaian IPv6 copy aja.
Oke, setelah itu selesai, juga kita akan mengenable address family untuk IPv4 terlebih dahulu. Untuk networknya, ada 4. Lalu untuk network, oke. Lalu kita nonaktifkan Nightbird. Oke, sudah selesai. Lalu kita konfigurasi unicast IPv6. Exit 2R dulu, address family IPv6 unicast dengan network lalu kita aktifkan untuk proses oke, setelah selesai untuk router 1 dan juga router 2 juga. Oke, kita lanjut. Sini untuk konfigurasi EPBGP untuk router 2 dan juga router 3, saya sudah menyiapkan catatan agar kita lebih cepat ya dalam menyelesaikan konfigurasi ini. Seperti itu. Kita bisa masuk aja, lalu kita masuk ke router BGP dengan AS number 500 untuk router 2. Lalu router ID 2222. Lalu kita buat no BGP default IPv4 unicast. Setelah itu kita buat BGP log Nightbird change ya. Nah, setelah itu kita masuk ke Nightbird 10121 remote AS number. Setelah itu Nightbird 10233 AS 300. Kita copy. Oke, untuk address family IPv4 kita copy aja. Lalu kita deaktifkan yang kita ekstrak ini. No aktif ya, dengan aktif. Oke, setelah itu kita exit.
Lalu untuk IPv6-nya kita buat address family juga. IPv6. Lalu networknya oke, setelah itu kalau address family-nya ke network empat dan juga di sini networknya kita aktifkan. Dan di sini kita aktifkan Oke, setelah itu selesai, kita masuk ke IPv6. Address IPv6 address family ya. Oke. Exit dan juga do WR. Oke, setelah berhasil, maka kita bisa untuk memverifikasi bisa untuk memverifikasi ya pada implementasi MPBGP, yaitu dengan show BGP show BGP unicast summary. Oke, jadi di sini sudah terlihat bahwasanya di sini sudah terdapat beberapa neighbor. Dan bisa kita lihat bahwasanya router 1 memiliki router ID 1111
dengan lokal AS number-nya yaitu 6500 ya, yang dimiliki router 1. Lalu untuk IPv6 sendiri juga di sini sudah memiliki summary ya, atau ringkasan ya, dengan dari Neckbird, juga AS number yang dimiliki dari Neckbird-nya ya, seperti itu. Oke, jadi bisa kita cek juga untuk memverifikasi show BGP IPv4 unicast ya, untuk bisa melihat spesifikasi BGP table seperti itu ya, secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan maka bisa kita lihat bahwasanya pada router 1 ini memiliki beberapa network ya, dan juga nexthook yang bisa kita lihat untuk ke network 2.0/27 yang dimana itu yang dimiliki oleh perangkat router 2, dan nexthook yang diarahkan yaitu 10.133. Nah, hal ini masih cukup masih dikatakan cukup belum, kinerja belum optimal lah jika masih secara default seperti ini ya. Oke, maka kita bisa lanjut untuk mengkonfigurasi BGP community ya di semua router dengan IP BGP community new format. Lalu kita masuk ke router BGP ya, dengan S number-nya yaitu router 1 yaitu dengan 6500 dengan REST family IPv4 unicast. Lalu untuk neighbor-nya kita sesuaikan 10.122, kita send ke community gitu ya. Lalu untuk neighbor 10.133 kita send community juga, dan juga untuk neighbor 10.1.310 kita send community. Lalu kita masuk ke address family IPv6. Oke, setelah itu kita exit. At this point, the router are ready to send community information, but there is no community information available. On router 2, issue the command show IPv4 unicast, and you will see there is no community information listed. Oke, coba kita cek. Di sini masih belum terdapat informasi ya pada unicast 192.168.2.0. Coba. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi untuk membuat satu efek of no export community. Jadi di router 3 ini bisa kita set untuk no export community value, untuk kita update value-nya ya. The local network and are being sent to router 1. Oke, value yang akan kita send untuk mengirim ke router 1. Nah, efek ini, the effect of this is that router 1 will not pass along information about the spec to other BGP neighbor. Oke. Iya, di sini untuk EPO-nya 2 6500 dengan ID dari router 1, 390 router 3. Oh iya.
In this case, not there are two paths. Oke, ada dua jalur ya. Ada dua jalur on directly from R3, router 3 maksudnya itu, router 3 dengan S number 300 dan juga router 1 ya, seperti ini. Terdapat dua path ya. Nah, jadi might not disturb because it set as number up transit network. To fix this issue, prefix list on the router 3 can be created to match the resource address. Oh. Jadi kita bisa atur prefix ini ya, dengan comment IP prefix list, kita buat local network comset ya, community set, lalu 5 permit kita buatkan, lalu dengan network 3.0 yes, /24 juga le27 enter, dan juga pada IPv6 nah di sini hampir sama ya, memang sama, cuman bedanya ini mengatur untuk IPv6 ya. Sini oke, sudah clear. Nah, next kita akan membuat suatu roadmap untuk IPv4 dan juga IPv6 pada router 3 yang menggunakan prefix list ya, untuk kita set no export additive community on network matching yang menyesuaikan dengan prefix list, dan juga internet additive community pada network atau jaringan yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan prefix list. Secara default ya, ketika kita setting community sudah ada community yang overwritten atau yang sudah ditulis ya, atau sudah ditimpa seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan optional addictive keyword seperti itu. Jadi secara default memang sudah ada. Pada router 3 bisa kita buat roadmap ya, roadmap kita buat comset ya. Permit kita buat 10, lalu kita match IP address prefix list apa yang sudah kita buat tadi. Oke, salah nih. Kita buat nih, salah nih. Oke. Jangan M1 nih. Jadi sekarang kita bisa buat oke, lalu kita set community no export kita exit, dan juga kita sekarang buat untuk permit yang 200 ya, 20 sorry, comset roadmap kita set community internet exit. Setelah itu kita buat roadmap lagi untuk comset 6 yang dimana kita akan membuat permit ya 10, kita jadikan 10 dengan match IPv6 address dengan prefix list yaitu yang sudah kita buatkan dulu ya. Network
kita set community no export addictive, lalu kita exit, lalu kita buat root map lagi, comset 6 untuk permit yang 20 dengan set community internet additive. Oke. Nah, jadi setelah kita buat untuk root map ya, untuk no export additive dan juga internet additive ya, sekarang kita implementasikan pada Nickbird seperti itu. 2R, lalu kita masuk ke router BGP 300 dengan address IPv4 unicast dengan Nickbird 10131 root map yang sudah kita buat di comset out ya, statusnya kita buat 10.1.3.1.9, kita buat root map comset out, lalu address family IPv6 unicast. Kita keluar dulu. Address family IPv6 unicast. Copy. Maka dengan demikian, maka kita bisa reset terlebih dahulu untuk BGP IPv4 unicast 6500 ya, yang dimiliki router 1, dan juga BGP IPv6 unicast. Oke, setelah kita clear, sekarang kita bisa verifikasi ada router 2 ya dengan yang seperti tadi, bahwasanya sekarang sudah terdapat ya base dan juga untuk IPv6 cek 2 yang tersedia ya. Oh, base nya cuma 1, lebih base nya number 1. Soalnya kita bisa membuat ya, kita akan bisa menambahkan untuk private community information ke root advertised by router. Jadi di step ini kita akan konfigurasi router 1 so that it adds custom community string to IPv4 and IPv6 route that is advertised to router. Oke. Jadi router 1 kita bisa root map ada decom
jadi community ya, dengan parameter 10. Kalau kita set community 50. Map. Aduh. Itu dong bro. Enggak ya? Iya, enggak. Udah dari kemarin. Nah, itu bisa kita apply pada router BGP. Cache naik bar 11. Juga PV6 kita implementasikan. Kita end dan juga kita clear dulu. Clear BGP IPv4 unicast 500 out juga IPv6 ya. Setelah itu bisa kita cek. Waduh, masih kosong nih. Oh, dari router 2 ya. Sorry. Nah, di add. Nah. Lalu jadi pada router 3 kita akan membuat pair of route map of use that use newly created community list. The first route map will drop route with the
Oke. Karena itu kita bisa gunakan uh, bentar. Lalu di sini lalu di router 3 kita apply ya untuk ke router 2 Unicast, lalu Nightbird 10.2.3.2 lalu untuk map dengan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu untuk membuat pair of root ya, seperti itu. Dulu oke, beres. Komcek 4 ada saya beli untuk iPad ini iPad 6 kita copy lalu kita reset oke. Nah setelah itu bisa kita cek nih. Kosong ya. Kita coba cek untuk BGP 4 Untuk pertanyaan refleksi, nama dari 3 basic common ini kan umum ya. Nama 3 nama umum well known community. Kenal yaitu seperti tadi ya, yaitu yang sudah kita buat tadi. Apa tadi namanya? No export community ya. Setelah itu send community information dan juga add private community ya untuk 3 umum ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. So happy. Mana?
Oke, cukup sekian video dari saya terkait video hands-on implement BGP Community. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.